Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sekali lagi patut senantiasa kita haturkan atas berkat karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad, di mana sekarang kita sudah masuk pada maqalah yang ke-42 dari bab 3 atau wasiat yang isinya 33. Sekarang kita akan membahas dalam maqalah ini terkait dengan apa yang dicintai oleh Rasulullah, para sahabat, malaikat Jibril, dan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita mulai. Kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah khususan li mu'allif hadzal kitab Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin wa laqad jatina min ajudina la sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidau asaniya tukang kaping pindho wal arba'una lan 40 iku an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan riwayatake saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa annahu satemene Rasul iku qala dawuh sinten Rasul hubbiba nyatane dawuh hubbiba den demenake ilayya maring ingsun Rasul min dunyakum saking urusan dunya sira ai mahbubatikum tegese pira-pira barang kang den demenake saking sira kabeh mimma bayane saking perkara bainas samawati kang ana ing dalem antarane bumi langit wal ardi lan ing dalem antarane bumi hubbiba ilayya min dunyakum apa salasun perkara telu. At-thayyibu nyatane wewangen, wan nisa ulan wong wadon, wa ju'ilat lan den dadekake apa qurratu aini penganteng-antenge mripat ingsun fi sholati ing dalem salat. Jadi ada 3 hal yang kata Rasulullah aku dibuat suka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari urusan dunia kalian, kata Rasul. Padahal sebenarnya ini bukan urusan dunia gitu loh. Ketika semuanya itu dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala pekerjaan atau segala kesukaan yang sifatnya duniawi tapi itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya tidak tercatat sebagai pekerjaan yang duniawi. Seperti keterangannya Imam Nawawi di dalam kitab ini, lanjutannya adalah wa hadhil khisalu utawi ikilah pira-pira pakerti allati waqa'at kang wis tumuju apa allati li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku laisat ora ono apa allati iku minat dunya saking golongane urusan dunya fi syai'in ing lem suwi-wiji nyapa li anna kullama karena sak temene saben-saben perkara kana kang ana apa ma iku lillahi kaaturake maring Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah laisa li anna kullama kana lillahi Ta'ala laisa ora ana apa ma iku minad dunya saking kecatet saking golongan urusan dunya kalladzi kaya dene perkara labudda kang ora kena ora minhu saking emak apa minhu saking emak minal quwati minal quti bayane saking panganan kang digawe pikuatan wal maskanilan panggonan wal malbusilan penganggo kama kaya terangan kala kang ngendikake ing Mas sinten Asy-Syaikh Al-Khalilu nyatane Al-Khalil Ar-Rasyidi fil majalisir ra'iqati fi majalisir ra'iqati ing dalam kitab majalisir ra'iqah
Jadi sesuai dengan keterangannya Syekh Khalil Ar-Rasyidi itu tidak. Jadi apa yang terjadi kepada Rasul itu tidak masuk pada kategori dunia sebenarnya. Meskipun seolah-olah tertampak itu adalah sesuatu yang urusannya duniawi, tapi karena semuanya yang datangnya dari Nabi dihaturkan untuk hanya dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak tercatat sebagai pekerjaan dunia. Maka dari sini bisa kita ketahui bahasanya sekali lagi dunia itu adalah sesuatu yang pasti kita lewati. Cuman peruntukan dunia atau ketika kita memperlakukan dunia itu ditujukan untuk sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan tercatat sebagai amal pahala dan kelak di akhirat kita bisa menikmati indahnya. Seperti itu. Di sini 3 hal yang dicintai oleh Rasulullah itu adalah, yang pertama itu adalah harum-haruman. Nah, harum-haruman ya wewangian itu kan ya sifatnya duniawi gitu loh. Sifatnya memang duniawi. Tapi karena Rasulullah itu menggunakan wewangian itu tidak lain adalah untuk membuat orang lain bahagia, karena selain menjadi kesunahan dalam melaksanakan ibadah gitu loh. Nah, itu tidak, wewangian yang seperti itu tidak tercatat sebagai urusan duniawi. Berbeda dengan kita memakai wangi-wangian tujuannya biar pede, biar dihargai oleh orang lain, tujuannya kepada makhluk yang ada di dunia gitu. Artinya makhluk yang ya makhluk dunia gitu loh. Jadi itu tetap tercatat sebagai urusan dunia. Yang kedua, an-nisa. Jadi Rasulullah juga mencintai seorang perempuan. Maka perlakukan perempuan itu dengan sebaik-baiknya, karena Rasulullah juga mencintai perempuan. Dan orang yang mencintai pasti dia tidak akan pernah menyakiti, dan dia akan terus menyelimuti dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Itu kalau Rasulullah. Dan yang terakhir ini yang mungkin belum kita miliki, tapi insya Allah dengan semangat yang kuat, insya Allah kita bisa menggapai hal ini. Insya Allah seperti itu. Yaitu adalah waju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi Rasulullah senantiasa merasa tenang dan merasa nyaman di dalam sholat. Jadi Rasulullah itu ketika suntuk, sibuk, pusing gitu, sholat beliau. Karena dengan sholat itu membuat hati beliau itu tenang. Sholat itu membuat hati beliau nyaman gitu loh. Ya kalau kita betul-betul sadar, sekarang siapa sih yang memberikan kita nikmat semuanya? Allah kan? Allah. Jadi orang yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, orang yang senantiasa menolong kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan banyak, sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, yang senantiasa merawat kita, ya seharusnya media sholat itu adalah media kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang seharusnya itu menjadi sesuatu yang bisa membanggakan diri kita. Dan kita saja loh ketemu dengan orang yang mulia seperti halnya Bapak Presiden, ketemu saja tidak dikasih apa-apa, ketemu aja bisa salaman, kita maunya selfie, senang kita. Tapi kenapa Allah yang lebih mulia dari sekedar presiden, Allah yang lebih mulia dari sekedar pejabat, Allah yang lebih mulia dari orang artis sekalipun, itu kita tidak bisa bahagia? Aneh gitu, aneh. Padahal ya memang harusnya seperti ini, tidak seperti Rasulullah SAW. Karena pada saat itu, pada saat sholat, kita betul-betul berhadapan dengan orang-orang, dengan zat yang maha mencintai kita, yang maha menyayangi kita, yang maha merawat kita, yang maha bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak yang lainnya. Seharusnya kita betul-betul bahagia. Cuman kenapa kok seperti itu? Berarti ada hati, di dalam hati kita kerusakan yang perlu diperbaiki. Nah, untuk obat hati itu paling tidak ada 5. Baca Al-Quran angan-angan dengan maknana, sholat malam dikerjakan, perut lapar senantiasa dilakukan, kumpul dengan orang soleh terus digalakkan, dan yang terakhir zikir kepada Allah
untuk diperlama atau diperpanjang. Itu adalah obat hati. Jadi kalau kita yang seharusnya secara logika sehat, kalau kita ketemu dengan orang yang senantiasa kita baik, kita pasti suka dan kita pasti senang. Seharusnya kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat, seharusnya hati kita itu betul-betul nyaman dan betul-betul tenang dan betul-betul bahagia. Memang seharusnya seperti itu. Jika tidak, berarti hati kita sedang terhijab atau sedang kena penyakit. Maka perbaiki dengan 5 hal tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah suka wangian, Rasulullah suka perempuan, sehingga Rasulullah memperlakukan semua keluarganya dengan baik karena memang beliau mencintainya. Dan yang terakhir adalah Rasulullah senantiasa merasa nyaman, senantiasa merasa senang ketika melakukan sholat menghadap sebagai media menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah yang seperti itu ternyata tidak sendiri, dibarengi dengan para sahabat gitu loh. Ketika menyampaikan, aku senang dengan 3 hal, yaitu adalah wewangian perempuan dan sholat dan ketenangan yang kudapatkan di dalam sholat. Itu Rasulullah itu tidak sendirian, sehingga para sahabat juga menyampaikan bahwasanya, iya Rasul, engkau benar apa yang telah engkau sabdakan. Kami juga memiliki kecintaan. Apa saja yang disukai oleh para sahabat, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allah hadiniya wa ala kulli niyatin sallallahu alaihi mu'allif hadzal kitab wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa liqad hajatina min hawaijidina la sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.